Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzul Fadilah. NIM saya 411211164 dari Fakultas Teknik Informatika. Kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang UKBI. Latar belakang. Secara umum, bahasa adalah suatu alat komunikasi yang dimiliki manusia, yaitu berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap atau mulut manusia. Bahasa terdiri atas kata-kata atau kumpulan kata. Untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, atau perasaan, kita harus memilih kata-kata yang tepat untuk penyusun kata-kata itu sesuai dengan aturan bahasa. Seperangkat aturan yang mendasari pemakaian bahasa yang digunakan sebagai pedoman berbahasa atau tata bahasa, terutama UKBI. UKBI merupakan tes berbahasa Indonesia yang berstandar nasional dan berpeluang internasional seperti halnya dengan TOEFL dalam berbahasa Inggris. Jadi hampir setara dengan TOEFL bahasa Inggris. Hasil pengujian UKBI merupakan interpretasi yang cermat terhadap kemahiran seseorang, termasuk kemampuan bernalar dengan bahasa Indonesia. Hasil UKBI dapat menjadi faktor pertimbangan dalam penerimaan atau pengangkatan pegawai di berbagai instansi pemerintah atau swasta. Contohnya kerja seperti wartawan, dokter, polisi, pengacara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembahasan. Apa itu UKBI? UKBI adalah kepanjangan dari Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Jadi kita diuji kemahiran berbahasa kita. UKBI merupakan sebuah sarana uji untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, lisan maupun tulis. Jadi kita diuji bahasa kita, kita diuji membaca dan juga menulis. Nanti ada yang lainnya juga. Siapa saja peserta yang dapat ikut dalam UKBI ini? Setiap penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing, dapat menjadi peserta UKBI. Jadi baik penutur dari dalam negeri maupun luar negeri itu bisa menjadi peserta UKBI. Jadi bebas. Selanjutnya, apa manfaat UKBI? Menurut laman resmi UKBI Kemendikbud, sertifikat uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI dapat digunakan untuk yang pertama, dapat mengukur kemahiran berbahasa Indonesia WNA yang sedang mengikuti program BIPA, jadi warga negara asing. Bisa mengukur kemahiran orang orang asing yang sedang mengikuti BIPA KBI. Itu menurut KBI yang pertama. Yang kedua, menjadi syarat pendamping kelulusan mahasiswa pada jenjang S1, S2, dan S3. Jadi syarat bisa lulus S1, S2, S3 itu harus lancar berbahasa Indonesianya. Yang ketiga, syarat untuk menempati posisi tertentu di sebuah institusi, misalnya bank dan kantor berita. Yang terakhir, syarat kelulusan dalam ujian seleksi CPNS. Materi UKBI. Materi UKBI meliputi 4 kemahiran berbahasa, yaitu mendengarkan, membaca, menulis, dan juga berbicara. Selain itu, UKBI juga menguji kaidah berbahasa Indonesia. Kelima materi tersebut disajikan ke dalam 5 seleksi pengujian. Ada 5 nih seleksinya, yaitu sebagai berikut nih. Yang pertama, seleksi mendengarkan. Yang kedua, seleksi merespon kaidah. Yang ketiga, seleksi membaca. Yang keempat, seleksi menulis. Dan yang terakhir adalah seleksi berbicara. Selanjutnya, untuk predikat UKBI. Hasil UKBI peserta uji dipetakan ke dalam 7 peringkat predikat dan juga rentang skor. Ketujuh predikat tersebut dapat diserangkaikan ke dalam satu ungkapan isu unggul, managitas, istimewa, sangat unggul, madya, semenja, marginal, dan juga terbatas. Ya, satu lagi, alur pendaftaran UKBI. Ini nggak ada di PPT-nya ya, jadi saya tambahkan. Yang pertama, kalau mau ikut UKBI itu, yang pertama pendaftaran, daftar dulu, ngisi-ngisi biodata dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah verifikasi, yaitu verifikasi itu kayak benar apa enggak nih orangnya itu. Terus yang ketiga adalah penjadwalan, jadi dikasih jadwal sebelum mengikuti UKBI tersebut. Yang keempat adalah
konfirmasi. Jadi ini jadwalnya udah bener apa belum, dikonfirmasi dulu. Yang kelima adalah pelaksanaan, melaksanakan kegiatan UKBI-nya. Yang terakhir adalah sertifikat. Jadi kalau lulus gitu nanti dikasih hasil hasil UKBI-nya berupa sertifikat. Nah, selanjutnya adalah jenis soalnya nih, jenis soalnya. Uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBM menilai soft skill kebahasaanmu dari 4 aspek, yaitu mendengarkan, membaca, menulis, dan juga berbicara. Selain itu juga UKBI mengujikan kaidah berbahasa Indonesia uh, dalam selanjutnya sebagai berikut. Satu, sesi mendengarkan. Jumlah soalnya adalah 40, waktu yang digunakan 30 menit. Soal berbentuk wacana lisan dalam 4 dialog dan 4 monolog. Setiap dialog dan monolog terdiri atas 5 butir soal. Jadi satu dialog terdiri atas 5 butir soal. Kedua adalah sesi merespon kaidah. Jumlah soalnya ada 25, waktu yang digunakan 20 menit. Soalnya berbentuk tulisan dalam beberapa kalimat. Peserta harus merespon kalimat tersebut dengan memilih opsi pengganti pada bagian yang salah. Jadi yang bagian yang salah itu dibenarkan, diperbaiki itu. Selanjutnya adalah sesi membaca. Jumlah soalnya ada 40 soal, waktu yang digunakan 45 menit. Soal berbentuk wacana tertulis dengan 8 jumlah wacana. Setiap wacana terdiri atas 5 butir soal. Jadi satu wacana terdiri dari 5 butir soal. Yang keempat, sesi menulis. Jumlah soalnya hanya satu soal. Waktu yang digunakan 30 menit. Peserta harus mempresentasikan gambar atau diagram atau tabel ke dalam wacana tertulis sepanjang 200 kata. Terakhir adalah sesi berbicara. Jumlah soal sama kayak sesi menulis, hanya satu. Waktu yang digunakan 15 menit. Peserta harus mempresentasikan gambar atau diagram atau tabel ke dalam wacana lisan selama 5 menit persiapan dan 10 menit presentasi. Jadi 5 menit itu untuk persiapan dan 10 menit itu untuk presentasi. Selanjutnya adalah fungsi UKBI. Fungsi UKBI merupakan tes standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa penutur, yaitu bahasa Indonesia, baik baik untuk penutur jati maupun untuk penutur asing. Sebagai bangsa Indonesia memiliki bahasa modern yang multifungsi dan memiliki jumlah penutur yang besar. Jadi banyak penutur yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia memang harus memiliki sarana evaluasi mutu penggunaan bahasa Indonesia. Nah, dan selanjutnya merupakan kesimpulan dan saran. Ini menurut saya. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan materi yang saya bahas tentang UKBI tersebut, kesimpulannya adalah mengikuti UKBI merupakan sesuatu yang harus kita patut syukuri, karena dengan adanya UKBI kita dapat mengetahui kemahiran membaca kita, menulis kita, berbicara, dan juga mendengarkan, dan juga merespon kaidah berbahasa kita. Nah, selanjutnya merupakan saran. Saran saya terhadap UKBI adalah mohon untuk terus dikembangkan UKBI ini karena sangat penting untuk kita berbahasa yang baik dan benar. Jadi ini UKBI ini penting banget untuk kita menguji skill berbahasa kita, baik dalam lisan, menulis, mendengarkan, berbicara, seperti itu. Dan yang terakhir merupakan daftar pustaka. Ini merupakan daftar pustaka. Sekian dari saya. Bila ada kata salah atau kurang mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.